Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan, nama saya Rizny Rengganis, guru PAI SDN 2 Singgang Palai Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Siberseh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 5A dengan materi Aku Anak Soleh, submateri Indahnya Saling Menghargai. Berikut cuplikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini semangat belajar? Harus semangat ya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu. Ibu cek dulu kesiapan kalian dalam belajarnya. Sebelum belajar, tolong posisi duduknya ya. Karena kita posisi duduknya di kelompok seperti ini, tetap duduknya harus menghadap ke depannya supaya lebih enak badannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dan membaca surah Al-Insyirah. Silakan untuk kalian memimpin doa. Mulai. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Adli, Ahmad Abdul Roja, Ahmad Mukhtar, Azmi, Alzia, Alfia, Alif, Hafila, Syahia, Irfan. Ini karena kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning. Problem based learning itu adalah pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam memecahkan sebuah masalah ini, kita akan membuat sebuah kelompok. Ini sudah ada 4 kelompok yang akan kita buat, tapi kelompoknya belum kita buat. Sekarang coba semuanya untuk berdiri di depan, membuat lingkaran. Gak apa-apa, dempet-dempetan juga. Mundur. Geser. Nah, ke sini. Nah, sekarang karena
kelompok, kita buatnya berhitung nomor 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Siap? Sok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat nomornya tadi saya pegang nomor berapa? Nah, yang merasa nomor 1 duduk di sebelah sana, yang nomor 2 di sebelah sana, yang nomor 3 di sebelah sana, dan nomor 4 di sebelah sana. Kita akan belajar materi di bab ketiga. Temanya Aku Anak Soleh. Subtemanya adalah tentang indahnya saling menghargai. Ibu berharap kalian semuanya ketika melaksanakan pembelajaran, ketika waktunya mendengarkan, silakan mendengarkan. Ketika ibu nanti akan bertanya, silakan jawab pertanyaan ibu ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah takut salah. Silakan saja mengungkapkan pendapat kalian ya. Kalau nanti ibu ada sebuah pertanyaan. Siap? Semangat hari ini. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Tepuk tangan. Ya, lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Coba Faisal dibacakan tujuan pembelajarannya apa saja? Mampu menyebutkan makna indahnya saling menghargai, mampu menampilkan kata-kata perilaku yang saling menghargai. Ya, ada 3 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna apa itu indahnya saling menghargai. Yang kedua apa? Menyebutkan maknanya. Dan yang terakhir, menampilkan contoh-contoh indahnya saling menghargai. Menghargai itu apa? Mau berteman dengan siapa saja boleh. Apalagi? Apa? Tidak membeda-bedakan budaya orang lain boleh. Apalagi? Saling menghargai. Berteman dengan siapa saja, betul. Itu saling menghargai. Sekarang contoh. Apa contoh saling menghargai di rumah? Membantu orang tua, Boleh. membantu orang tua, Membantu orang tua, boleh. Apa? Nurut sama orang tua, betul. Apalagi? Tidak membantu orang tua. Apa? Tidak membantah, betul. Silakan kalian tonton videonya. Sahabat sore, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendalamkan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya seorang mukmin harus menghindari perilaku akhlak mazmumah, yaitu tingkah laku atau perbuatan tak tercela. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 3, Aku Anak Soleh. doa sebelum belajar.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang pertama, indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan. Tadi kita melihat tayangan video tentang indahnya saling menghargai. Dalam sikap atau yang harus kita laksanakan dalam menghargai itu ada 4 poin, yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir menerima berbeda. Perbedaan suku dan budaya dalam surah Al-Hujurat tadi sudah dijelaskan ya. Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Indonesia saja sampai ribuan ya kan, suku-suku. Pulaunya sampai 17.000 pulau, luar biasa. Jangan jauh-jauh ke suku-suku yang lain. Kita saja yang di sini, ada yang dari Ampero, ada yang dari Pemulihan, ada yang apa itu gotong royong? Kerja bakti, Kerjasama. ya bermusyawarah boleh. Kalau misalkan ada saluran air yang tersumbat, kemudian menyebabkan banjir di lingkungan kalian, gotong royong membersihkan, boleh. Tidak perlu dibayar kan? Ayo pakai speaker di masjid, mangga kasadayana. Kita gotong royong membersihkan got yang tersumbat sampah. Gitu banyak orang datang kan, beres-beres. Ada ibu-ibu yang ngasih makanan, ya masih ada yang ngasih air minum, gitu ya. Nah itu salah satu budaya Indonesia yang harus dipertahankan. Bagaimana sikap kalian kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapa saja yang umurnya lebih tua? Bagaimana sikap kalian kepada teman sebaya kalian yang seumuran, dan bagaimana sikap kalian kepada adik-adik di bawah kalian? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kebaca nggak yang di depan? Ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian cari solusinya. Ya, seperti ini, kelompok 1. Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, bukan hanya kaya akan alamnya, tapi juga kaya akan suku dan budaya. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Papua, dan masih banyak lagi. Setiap suku punya bahasa, pakaian adat, makanan khas, dan tradisi yang berbeda. Permasalahannya, bagaimana jika kita tidak menghargai suku dan budaya orang lain? Akan jadi seperti apa? Jadi itu permasalahannya ya. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2 isunya tentang apa? Keyakinan. Bagaimana? Dan yang kelompok 3 tentang apa? Perbedaan pendapat. Kelompok 4, perbedaan suku dan sebagainya. Sekarang silakan kalian diskusikan jawaban atau solusi dari permasalahan tiap kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 30 menit cukup ya. Silakan kalian diskusikan. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti atau ada kesulitan, nanti silakan kalian tanyakan ke dia. Jangan lupa tulis nama kelompoknya siapa saja, kemudian di kelas mana, kelas 5. Hah?
Kalian akan mempresentasikan jawaban atau solusi dari permasalahan di tiap kelompok. Jadi nanti kelompok 1 semuanya ke depan, ada perwakilan untuk menjelaskan, dan kelompok lain didengarkan. Sekiranya ada kata-kata atau ada jawaban yang tidak dimengerti, silakan kalian bertanya kepada kelompok ini, ya. Jadi kalian silakan baca nama kelompoknya siapa saja, kemudian soalnya apa, permasalahannya apa, kemudian jawabannya atau solusinya apa. Siap ya? Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Sini silakan. Berjajar semuanya. Ini depan di sini aja biar kelihatan di depan. Siapa yang bacain? Kurnia. Sok, Kurnia silahkan. Nama anggota kelompok Munara, Kurnia, Hilfa, Galih, Kurnia, Ahmad, Aljad. Silakan. Soalnya apa Kurnia? Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga kaya akan suku dan budaya. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, Kabau, Dayak, Papua, dan masih banyak lagi. Setiap suku punya bahasa, pakaian adat, makan khas, dan tradisi yang berbeda-beda. Bagaimana jika kita tidak menghargai suku dan budaya? 1. Bisa terjadi perpecahan dan permusuhan, misalnya jika seorang menggelek pakaian adat. Sudah? Yang lain kedengaran? Ada pertanyaan? Tidak cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus lagi. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang baca? Faisal, suaranya keras Faisal. Di tengah atau Faisal di tengah. Sok yang lainnya sih geser. Jadi itu lah. Video. Bu, Nama anggota Kila, Kinar, Kansa, Depan, Ardi, Pari, Purnama, Faisal. Indonesia ada banyak agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap orang punya hak untuk memilih dan menjaga. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda, misalnya saat berdiskusi di kelas atau saat bermain dengan teman. Mungkin kita punya pendapat yang tidak sama. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru, ada yang suka bermain bola, ada yang lebih suka menggambar. Bagaimana jika kita tidak menghargai pendapat orang lain? 1. Bisa terjadi pertengkaran jika kita memaksakan pendapat kita sendiri. Teman kita bisa merasa kesal dan akhirnya bertengkar. 2. Orang lain menjadi takut untuk bermain. Semua perbedaan ini adalah hal yang wajar dan harus kita terima dengan baik. Bagaimana jika kita tidak mau menerima perbedaan? Muncul sikap saling
membeda-bedakan diskriminasi. Misalnya seseorang tidak mau berteman dengan orang yang berbeda warna kulit. Ada yang merasa sedih dan tidak dihargai jika seseorang dihina karena bentuk tubuhnya atau warna kulitnya. Dia bisa merasa tidak percaya. Jadi menurut kalian saling menghargai itu penting apa tidak? Kenapa penting? Dengan mendapatkan kehidupan yang nyaman, betul? Dan damai, betul. Apalagi kalau kita ada kesulitan kan, yang namanya ada diskusi seperti kita musyawarah, pasti ada beda-beda pendapat, ada kerja yang tidak sesuai. Nah tadi teman-teman kalian semuanya tiap kelompok bekerja tidak? Tidak. Maksudnya nanti ada yang nggak kerja, gitu ada ya? Ada yang berpikiran? Selalu kalian berdiskusi, kesulitan ketika kalian berdiskusi. Mencari apa? Mencari kata-kata. Mencari kata-kata. Jadi ada dalam otak tapi susah diungkapkan gitu ya, bingung menjelaskan itu ya. Apalagi belum menjelaskan. Apalagi masih bingung berbagi-bagi tugasnya. Siapa yang kesimpulan dari materi-materi tentang perbedaan suku dan budaya, perbedaan agama, perbedaan pendapat, kemudian perbedaan bentuk fisik yang telah kita pelajari pada hari ini. Coba ada satu atau dua orang yang mau memberikan kesimpulan. Maka kira Indonesia adalah negara yang ya. Mulai dari budaya, ya, agama, pendapat, sama itu perbedaan budaya pendapat. Perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihormati dan diterima. Jadi Indonesia itu harus tetap bersatu dan teruslah menghormati satu sama lain atau menghargai agar Indonesia tetap menjadi negara yang bersatu. Iya betul, tepuk tangan. Semakin banyak teman, semakin banyak pengalaman kita, semakin banyak ilmu, dan semakin menjadi orang yang bertoleransi, semakin orang yang menghargai kegiatan pengisian soal. Silakan Ibu, ada soal 4 soal. Silakan kalian tulis, kerjakan di buku PAI masing-masing. Yang sudah selesai bisa kalau semuanya sudah selesai, silakan dirapikan kembali waktunya, bukunya ditutup. Duduk dulu, dirapikan dulu.
Duduk dulu, mau kemana? Kegiatan pembelajaran dari awal telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang tingkatnya saling menghargai bisa kalian serap dengan baik, kemudian bisa kalian amalkan seperti itu ya. Jadi ilmu itu akan bermanfaat ketika kita mengamalkan apa ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga kalian bisa menghargai siapapun, baik itu yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat. Dan ingat, budaya kita, budaya Indonesia tadi ya, kalian harus tetap bisa menjaga warisan nenek moyang kita yang baik-baik, apalagi yang berhubungan dengan nilai agama. Kalau menolong, gotong royong, sopan santun, saling menghargai, toleransi itu salah satu bagian yang harus menjadi jati diri kalian, ya, harus jadi sebuah perilaku kalian supaya Indonesia tetap aman, damai, sejahtera di tengah perbedaan-perbedaan yang ada pada negara kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam kesehatan, keselamatan, dan kebaikan-kebaikan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita semuanya membacakan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina pertemuan selanjutnya bersama Ibu. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin, dan tetap semangat.